Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Febri Lovia, NPM 2152011115, dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah, SMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus perkawinan adat yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Baik, jadi di sini saya mengambil adat kawin tangkap. Nah, adat kawin tangkap ini berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lalu, apa sih kawin tangkap itu? Pada buku masyarakat Sumba dan adat istiadatnya yang ditulis oleh H. Kapita, kawin tangkap merupakan tahap awal dari proses peminangan perempuan dalam adat masyarakat Sumba. Dalam istilah adat, cara peminangan ini dinamakan piti rambang atau ambil paksa. Dalam hal ini, calon mempelai laki-laki akan menangkap calon mempelai perempuannya untuk kemudian dilamar dan dinikahi. Lalu, bagaimana sih proses dari kawin tangkap itu? Yang pertama, awalnya memang sudah direncanakan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu, yang kedua, melibatkan simbol-simbol adat seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai simbol bahwa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan. Ketiga, menggunakan pakaian adat. Calon mempelai pria akan menunggang kuda dan menangkap mempelai perempuannya di lokasi yang telah disepakati bersama. Keempat, setelah ditangkap, pihak orang tua laki-laki akan memberikan 1 ekor kuda dan sebuah parang Sumba sebagai permintaan maaf dan menggambarkan bahwa anak perempuannya telah berada di rumah pihak laki-laki. Lalu yang kelima, proses resmi peminang baru resmi mulai setelah calon mempelai perempuan setuju untuk menikah, yang kemudian disusul penyerahan gelis atau mahar pernikahan. Tapi sayangnya, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar prosesi kawin tangkap ini disertai dengan kepaksaan, intimidasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan mengatasnamakan adat atau tradisi, pelaku merasa berhak menculik dan membawa paksa perempuan-perempuan Sumba dimanapun dan kapanpun. Melencengnya praktik kawin tangkap ini bisa kita lihat mulai dari hilangnya kesepakatan bahwa sebelum dilangsungkannya prosesi tersebut, bahkan dalam beberapa kasus pelaku membawa senjata layaknya penculikan sesungguhan. Budaya patriarki dalam pergeseran praktik kawin tangkap. Lalu, yang menjadi aspek kawin tangkap beralih menjadi penyerangan dan kekerasan gender. Yang pertama yaitu aspek pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban. Kedua, penggunaan senjata dan intimidasi yang dapat membahayakan fisik, mental, dan seksual korban. Lalu ada contoh kasusnya seperti kasus yang berjudul kasus kawin tangkap di Sumba NTT, polisi periksa 5 orang. Sebelumnya diberitakan bahwa ANG alias Agne, 26 tahun, wanita asal Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Wakikabuba, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, menjadi korban kawin tangkap. Kasus ini terjadi di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak pada Senin 25 Juli 2022, sekitar pukul 17 WITA. Lalu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumba Barat memeriksa 5 saksi sebagai tersangka kawin tangkap tersebut. Lalu, pasal yang diterapkan adalah tindak pidana penculikan atau melarikan perempuan atau perampasan kemerdekaan atau pasal 328 atau 332 ayat 1, kedua atau 333 ayat 1. Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1954, pelaku yang melakukan kawin tangkap disangka pasal yang pertama melanggar pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas rasa aman. Yang kedua, melanggar pasal 328 dan 333 KUHP tentang penculikan dan kurungan paksa 5 tahun penjara. Yang ketiga, melanggar Undang-Undang Perkawinan yang melarang penggunaan kekerasan dalam perkawinan. Lalu, hal apakah yang harus dilakukan? Solusi pertama, kebijakan tidak boleh hanya berhenti di kertas dan deklarasi. Diperlukan penerapan dan pengawasan yang tegas terhadap praktik kawin tangkap ilegal tersebut. Lalu, solusi yang kedua, tidak hanya penegakan aturan hukum oleh kepolisian, petinggi adat juga perlu mengintervensi dengan memberikan sanksi adat terhadap pelaku untuk menghindari penyalahgunaan tradisi kawin tangkap yang asli, karena hal ini juga akan memperburuk citra budaya Sumba di mata masyarakat luar. Lalu, solusi yang ketiga, pemerintah setempat menyediakan fasilitas pemulihan psikologis bagi korban kawin tangkap. Lalu, solusi yang terakhir adalah masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pengawasannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan diseminasi atau edukasi yang masif kepada masyarakat mengenai hak dan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dari kekerasan, serta perbedaan kawin tangkap yang sesuai adat dan yang menyimpang. Baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.